mau tunjukin foto set jagoannya. Halo Eki. Ini dulu katanya ya, yang ngejar-ngejar kan Mbak Aya ya katanya ya, ikut les belajar les drum lah gitu, modus banget kan itu ya. Iya betul. Jadi kenalan pertamanya itu di rumah. Pada saat itu simfoni yang ada Faris RM, Eki Soekarno, ada Jimmy Pais sama Gelly Effendi. 4 sekawan ini kan top banget nih di era 80. Datang ke rumah, kemudian mau ngambil suaranya Ica, kakak saya, karena mau dibikin Marissa Haq Band. Pada saat itu bintang film yang ngetop, biasanya langsung masuk ke urusan industri musik gitu. Pas masuk, gua kelas 3 SMA. Terus ngeliat ada laki-laki tinggi, tahun 80-an kan minim ya. Gitu. Cakep nih kayaknya gitu. Udah. Langsung deh. Langsung. Terus dia juga jatuh hati sama saya karena apa? Gua kan bisa main piano klasik. Oh, sama-sama musik ya. Nah, jadi di situ tuh. Tapi bener kan dulu Mbak Aya itu berhenti dari dunia model itu gara-gara? Ya enggak, kan gue mesti hamil. Oh. Ya gara-gara bapak berarti ya kan. Dia juga penyebabnya. Tapi ya ini yang menarik adalah yang sempat dibagikan ceritanya Mbak Aya ketika Mas Eki itu sempat sakit, sempat harus dikomakan, ditidurkan gitu. Terus Mbak Aya membisikkan sesuatu gitu, sebuah tantangan ya. Ada cuplikan videonya, coba kita lihat yang berikut. Saya akan menggantikan posisi nyawa itu. Oh itu udah deal tuh, Van. Deal. Itu apa sih? Mas Eki tahu nggak deal itu? Tahu. Jadi singkat cerita begini, di keluarga Haq ini ada bukan tradisi tapi kisah nyata pertukaran nyawa antara orang tua dengan anaknya, antara antara oma saya yang Prancis itu dengan adik ayahku. Kemudian yang kedua dan kejadian, yang kedua adalah ayahku dengan Syahnas adikku. Tukar nyawa tuh gimana sih maksudnya? Tukar nyawa itu adalah perhitungannya. Kalau misalnya saya sudah tidak dibutuhkan di dunia, harusnya anak saya yang lebih bisa diperpanjang usianya untuk menyelesaikan lebih lama lagi, begitu loh. Nah itu terjadi yang kayak gitu-gitu. Betul, ayahku tahun 2000, kemudian Syahnas ya jadi sampai sekarang gitu loh. Nah dengan dua kejadian nyata yang saya lihat langsung dengan mata dan telinga, akhirnya waktu kami menikah dalam proses perkawinan di jalan 34 tahun, terus kami pernah bilang gini, kayaknya nih kamu sama saya, kamu nih yang paling open nih ngurusin kuburan, urusan izin ke RT RW kalau gue udah mati, gue gitu kan bahasanya. Jadi kayaknya nih saya atur ya, kalau saya meninggal duluan ini harus ada ini kain kafan, ini urusan harta-harta yang nggak banyak, ini buat ini, nggak ada ribut-ribut urusan peninggalan gitu loh. Udah nih beres. Mendadak dia sakit. Nggak pakai sakit, cuman sesek-sesek, akhirnya dia ke emergency, kemudian ICU, kemudian ketika mau proses dari oksigen ke ventilator, nggak kuat, flat. Sempat itu. Dan saya sama anakku yang pertama di ujung ICU gini, selesai nih. Kayaknya Tuhan gue nggak asik nih, perjanjiannya nggak begini nih, kayaknya gitu. Rasanya itu kayak kepala di kaki, kaki di kepala. Terus berapa jam kemudian sudah boleh masuk, Eki sudah pakai ventilator, saya dengan anak yang pertama, kemudian masuk, terus saya bisikan ke telinga Eki yang seperti tadi diomongin. Dan tahu apa? Ketika Eki sadar, saya tanya, kamu dengar nggak suara saya? Saya dengar cuman suara kamu. Kamu dengar nggak ada bidadari yang manggil-manggil? Nggak ada. Cuma suara Mbak Aya dong. Suara saya. Artinya emang dia lebih cinta daripada saya cinta sama dia. Walaupun yang ngejar-ngejar duluan Mbak Aya. Nanti kita ngobrol lagi, ada Cimoy Nuraini sekarang ya. Cimoy Nuraini kita panggilnya. Dulu dikenal sebagai Cimoy. Dulu Cimoy siapa, Mon? Montok dulu namanya. Montok. Tapi sekarang tetap Cimoy yang kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nuraini atau Cimoy Montok, konten kreator kelahiran konten kreator Dimas Tirta, hingga sempat bertunangan pada 2 Juni 2024, namun yang pernah menjalani operasi hidung pada Desember 2023 ini. Cimoy melahirkan lantaran ia memposting foto sedang berbaring di kasur rumah sakit dengan bayi di sampingnya. Namun Cimoy mengklarifikasi bahwa bayi tersebut adalah anak kakaknya.